Penyusunan dan pemaparan maklumat pelayanan sekolah SD 173239 Pangaloan, Kecamatan Pahai Jaya. Bersama saya Yudinar Nenggolan, Kepala Sekolah SD 173239 Pangaloan. Maklumat pelayanan. Selaras dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta pesatnya informasi yang membawa kita ke dunia global, kita semua yang terlibat dalam dunia pendidikan, terutama pendidik dan tenaga kependidikan, mendapat tantangan yang cukup berat untuk bisa sejajar dengan sekolah lain demi masa depan peserta didik sebagai generasi penerus bangsa. Maka SD Negeri 173239 Pangaloan berkomitmen meningkatkan mutu baik dalam akademik maupun non-akademik. Pengelolaan pendidikan meliputi data peserta didik, guru, dan tenaga kependidikan, pengelolaan administrasi, pengelolaan BOS, dan sarana prasarana. Pertama, kegiatan pengelolaan data peserta didik. Pengelolaan data peserta didik adalah proses pencatatan dan pengaturan siswa dari awal masuk hingga lulus. Kegiatan ini dibagi menjadi beberapa tahapan, yaitu pertama, penerimaan murid baru, kedua, orientasi siswa atau MPLS, ketiga, pencatatan kehadiran dan ketidakhadiran, keempat, pengelolaan prestasi dan evaluasi, kelima, mutasi siswa. Pengelolaan data guru dan tenaga kependidikan. Pengelolaan data guru meliputi 1. Pendataan profil pribadi dan kepegawaian, pengelolaan beban kerja dan jadwal, penilaian kerja guru, pengelolaan administrasi kehadiran. Pengelolaan tenaga kependidikan meliputi pembaruan dapodik, pengelolaan administrasi sekolah. SD Negeri 173239 Pangaloan memiliki 7 orang guru, yaitu guru kelas 1 sampai guru kelas 6, 1 orang guru agama, dan 4 orang guru honorer, 3 orang guru P3K, semuanya berjumlah 7 orang. Lanjut, pengelolaan administrasi sekolah, yaitu meliputi administrasi kurikulum, administrasi kesiswaan, administrasi pendidik dan tenaga kependidikan, administrasi sarana dan prasarana, administrasi keuangan, administrasi persuratan dan pengarsipan, serta administrasi hubungan masyarakat. Pengelolaan dana BOS. Pengelolaan dana BOS atau bantuan operasional sekolah meliputi beberapa tahapan utama, yaitu yang pertama perencanaan, kedua pelaksanaan, 3 penatausahaan, keempat pelaporan, kelima pertanggungjawaban, keenam monitoring dan evaluasi. Pengelolaan sarana dan prasarana. Pengelolaan sarana pendidikan misalnya buku, meja, kursi, laptop, dan alat peraga. Kemudian prasarana pendidikan, gedung sekolah, ruang kelas, kamar mandi, lapangan olahraga. Proses pengelolaan meliputi perencanaan, pengadaan, inventarisasi, pemeliharaan. Tujuan pengelolaan agar setiap fasilitas yang ada terpelihara dengan baik. Implementasi digitalisasi sekolah dan pembelajaran. Implementasi digitalisasi sekolah seperti pengelolaan data siswa, pengelolaan nilai atau e-raport, penggunaan PID melalui Zoom meeting seperti yang kita lihat pada gambar. PID kita pakai untuk Zoom meeting bersama
Bapak pimpinan kita yaitu Bapak Bupati ketika ada rakor, rapat koordinasi. Kemudian PID juga dipakai untuk pembelajaran di bersama murid, kemudian juga dipakai untuk ibadah. Selanjutnya implementasi digitalisasi pembelajaran. Itu penggunaan laptop, penggunaan papan interaktif, nah, seperti ada gambar. Kita lanjut. Pengembangan sekolah. Visi, terwujudnya peserta didik yang beriman, berkarakter, cerdas, terampil, dan peduli lingkungan. Misi, pertama, menanamkan nilai-nilai keimanan dan akhlak mulia dalam kehidupan sehari-hari. Kedua, melaksanakan pembelajaran yang aktif, kreatif, dan menyenangkan. Mengembangkan kemampuan literasi dan numerasi, dan keterampilan peserta didik. Keempat, menumbuhkan sikap disiplin, tanggung jawab, dan gotong royong. Kelima, menciptakan lingkungan sekolah yang bersih, sehat, aman, dan nyaman. SD Negeri 1732339 Pangaloan berkomitmen menjadi sekolah yang unggul dalam prestasi, berkarakter, berwawasan lingkungan, melalui peningkatan mutu pembelajaran, kompetensi guru, serta sarana dan prasarana sekolah. Pengembangan sekolah diarahkan pada terciptanya lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan menyenangkan, didukung pemanfaatan teknologi informasi, penguatan literasi dan numerasi, serta peningkatan partisipasi orang tua dan masyarakat dalam mendukung pendidikan. Dengan semangat gotong royong, sekolah berusaha menciptakan peserta didik yang beriman, berakhlak mulia, cerdas, kreatif, dan siap menghadapi tantangan masa depan. Program unggulan sekolah. Yang pertama yaitu literasi. Ini kita lakukan sebelum masuk ke kelas pada apel pagi setiap hari Selasa. Tujuannya untuk menumbuhkan minat baca peserta didik sejak dini. Kemudian bisa kemampuan untuk memahami isi bacaan. Kegiatannya beragam, bercerita, membaca, atau menceritakan kembali isi bacaan. Kemudian yang kedua, numerasi. Kita lakukan setiap hari Rabu, yaitu Rabu numerasi. Ini bertujuan untuk memahami konsep-konsep berhitung dalam kehidupan sehari-hari. Ketiga yaitu budaya Batak. Kita laksanakan setiap hari Kamis sebelum pembelajaran, yaitu kegiatannya berupa manortor, marturi-turian, dan marupasa. Ini bertujuan untuk melestarikan budaya Batak sebagai warisan budaya daerah, agar anak-anak juga mencintai budaya sendiri. Kemudian yang keempat, kegiatan ibadah. Ini kita lakukan setiap hari Jumat dan Jumat bersih. Untuk ini sekali 2 minggu kita lakukan gotong royong. Tujuannya untuk menciptakan suasana lingkungan sekolah yang bersih, nyaman, dan aman. Selanjutnya, program Saita Payas. Ini memisahkan sampah organik dan anorganik. Jadi setiap hari siswa datang dari rumah, ketemu sampah plastik di jalan, mereka kutip, kemudian dibuat ketong sampah yang sudah dibagi. Ada untuk sampah yang organik, sampah organik misalnya daun atau rumput, kemudian anorganik atau plastik. Kemudian membuat lubang takal. Nah, jadi tujuannya ini untuk membuat sampah organik seperti daun atau rumput, dan juga pengomposan. Setelah lama membusuk, mengurai, bisa dipakai menjadi pupuk untuk tanaman-tanaman yang ada di sekolah. Program Tapa Majuma. Ini ada Maretong, Manjaha, dan Martorsa.
akademik siswa. Di sini ada rapor pendidikan sekolah. Lapor pendidikan sekolah SD Negeri 173239 Pangaloan. Kemampuan literasi murid sedang, kemampuan numerasi murid baik, karakter murid sedang, kondisi keamanan sekolah, kebinekaan, dan kualitas pembelajaran sedang. Jadi kemudian kedua, nilai tes kemampuan akademik. Dan selanjutnya, permasalahan dan solusi yang telah dilakukan. 1. Permasalahan, masih ada peserta didik yang belum lancar membaca. Jadi solusi kita buat, diberikan les tambahan dan mengundang orang tua. Kedua, literasi dan numerasi peserta didik yang masih beragam. Solusinya melaksanakan 15 menit membaca sebelum pembelajaran dimulai. Menyediakan pojok baca di setiap kelas. Menggunakan benda-benda konkret saat belajar matematika. Kemudian pendampingan khusus kepada siswa yang masih kesulitan. Ketiga, permasalahannya kesadaran peserta didik akan kebersihan lingkungan sekolah masih perlu ditingkatkan. Solusi yang sudah dilakukan, membiasakan budaya hidup bersih seperti piket kelas, Jumat bersih, memberi contoh dari guru, menyediakan sarana kebersihan seperti keranjang sampah. Kemudian yang keempat, capaian akademik siswa yang masih rendah. Solusi, mengadakan pembinaan, bimbingan belajar, serta les tambahan. Kelima, sarana pembelajaran yang masih terbatas. Jadi solusi, mengoptimalkan pemanfaatan sarana yang tersedia secara bergantian, serta memanfaatkan teknologi yang tersedia seperti laptop dan PID. Evaluasi dan capaian kinerja sekolah. Evaluasi kinerja sekolah. Program-program tersebut telah memberikan dampak positif terhadap peningkatan kualitas pembelajaran, karakter peserta didik, dan lingkungan sekolah. Meskipun demikian, hasil yang dicapai masih perlu ditingkatkan melalui evaluasi berkelanjutan, penguatan kerjasama dengan orang tua, peningkatan kompetensi guru, serta pemenuhan sarana dan prasarana agar tujuan sekolah dapat tercapai secara optimal. Capaian kinerja sekolah, terlaksananya proses pembelajaran yang efektif, meningkatnya partisipasi orang tua dan masyarakat, terpeliharanya lingkungan sekolah yang bersih, aman dan nyaman, terwujudnya budaya sekolah yang religius, disiplin dan peduli lingkungan. Terlaksananya program Setapayas dan Tapamajuma sebagai penguatan karakter dan budaya sekolah. Nah, lanjut. Rencana tindak lanjut. Melaksanakan program membaca intensif, memperbanyak latihan numerasi, menjalankan program Jumat bersih, piket kelas, literasi 15 menit sebelum belajar, meningkatkan prestasi akademik dan non-akademik, melakukan komunikasi dengan orang tua dan masyarakat. Demikian pemaparan maklumat pelayanan sekolah dari SD Negeri 173239 Pangaloan. Terima kasih. Horas.